Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih teman-teman? Nah, ini kegiatan aku di sore hari ya teman-teman, menjelang berbuka puasa. Nah, ini aku sebelum beberes rumah, ini aku mandiin anak aku dulu ya teman-teman. Nah, gimana nih kabarnya teman-teman? Semoga teman-teman selalu sehat ya, dimanapun teman-teman berada. Dan buat teman-teman yang sekarang sedang sakit, aku doain semoga cepat sembuh ya. Nggak terasa kita sudah memasuki hari ke-8 puasa di bulan suci Ramadan ya teman-teman. Gimana nih puasanya? Semoga selalu lancar ya, semoga selalu diberikan kesehatan, sehingga kita selalu bisa menjalankan ibadah puasanya dengan tenang ya teman-teman untuk beramal ibadah di bulan suci ini. Nah, ini aku mau sapa-sapa dulu ya ke teman-teman sekalian. Terima kasih buat teman-teman yang udah klik video aku ya, yang udah nyaksiin video aku. Semoga video-video aku ini nggak bikin bosan teman-teman sekalian ya, dan semoga ada yang bisa diambil manfaatnya. Dari video kali ini aku mulai dari beberes di bagian ruang tamu ya teman-teman. Ini aku lagi ngevakum. Nah, kebetulan ini sofanya udah beberapa hari nggak aku vakum ya teman-teman. Ini kebetulan kotor dan hari ini jadwalnya untuk ngevakumin di bagian sofa. Nah, biasanya itu aku dalam beberes rumah, aku selalu ada jadwal harian, mingguan, bahkan bulanan ya teman-teman. Bahkan tahunan ada sih. Misalnya kalau yang tahunan itu ya bagian cuci gorden sama cuci-cuci di bagian karpet. Jadi nanti kalau mau deket lebaran, ini nanti karpet sama gordennya pasti aku cuci ya teman-teman, untuk dibersihkan, karena untuk bagian gorden dan karpet ini nggak bisa dilakuin seminggu sekali ya teman-teman, ataupun sebulan sekali, karena ini biasanya aku lakuin bebersihnya ataupun bersih-bersihnya setahun sekali untuk cuci gorden sama karpetnya. Nah, untuk pekerjaan harian biasanya aku lakuinnya kayak nyuci piring, nyapu, ngepel, masak dan lain-lainnya, itu biasa aku lakuin harian. Dan yang biasa aku lakuin mingguan yaitu seperti untuk lap-lap debu, seperti debu yang ada di kipas, yang ada di TV, itu biasanya aku kerjain mingguan ya teman-teman. Dan biasanya untuk pekerjaan yang bulanan itu biasanya aku lakuin seperti untuk bersih-bersih di bagian sawang yang ada di lampu atas ataupun di plafon ya teman-teman, itu biasanya aku lakuin bulanan. Bahkan bersih-bersih di bagian AC atau cuci AC itu biasanya aku lakuin itu bulanan ya teman-teman. Nah, dibalik lagi ke video ya teman-teman, ini pas lagi aku mau ngevakum, ini anak aku mau ikutan bersih-bersih ya teman-teman. Dia pingin belajar gimana sih cara menggunakan vakumnya ya, sambil ngajarin anak-anak ya, nggak apa-apa ya teman-teman. Ini jadi aku beberesnya sambil ngajarin anak aku menggunakan vakum ya teman-teman. Nah, kebetulan ini anak aku yang nomor 1 baru pulang sekolah, jadi dia lemes karena kan puasa ya teman-teman. Ini sekitar jam 3 sore baru pulang sekolah. Ini dia lemes banget baru pulang sekolah, jadinya dia nggak mau tuh bantuin mamanya beberes rumah. Jadi ya udah deh, nggak apa-apa, daripada dia nanti buka puasa atau membatalkan puasanya, mendingan disuruh istirahat aja ya teman-teman. Nah, ini anak aku yang kedua lagi asik ngevakumin bagian karpet sama lantai ya teman-teman. Ini anak aku yang ketiga yang paling kecil, ini juga heboh sendiri pingin ngebantuin juga. Nah, ini dia udah kecapean ya teman-teman, kata dia, aku udah capek mah, mau gantian dong katanya dia. Ya udah deh, aku lanjutin untuk bersih-bersihnya ya teman-teman, karena kalau dia ngerjain juga nggak bersih maksimal ya teman-teman. Ini harus kita juga yang bersihin lagi. Nah, ini maaf banget ya teman-teman, pas di video aku nggak sadar kalau celana aku basah ya teman-teman. Ini seperti orang yang ngompol, karena tadi aku kan habis mandiin anak aku ya teman-teman. Jadi biasalah kalau ibu rumah tangga itu kalau habis mandiin anaknya pasti aja badan itu ikutan basah ya teman-teman. Maaf banget ya teman-teman, karena ini aku nggak sadar sama sekali, masya Allah. Nah, ini aku udah selesai beberes di bagian depan, ini aku lanjut di bagian kamar ya teman-teman. Ini aku ngerapiin selimutnya dulu. Ini tadi udah diberesin tapi diberantakin lagi sama anak aku. Ya ampun, namanya anak-anak ya teman-teman, suka banget yang namanya mainan selimut untuk dijadikan rumah-rumahan. Ini harus diberesin lagi karena ini udah sore ya teman-teman. Takutnya nanti ayahnya pulang rumah berantakan, nggak enak juga ya teman-teman kalau ngelihat rumah berantakan. Kan suami pulang kerja itu capek ya teman-teman, ngeliat rumah berantakan pasti pikirannya juga jadi kayak suntuk, pikiran jadi kacau ya teman-teman.
makanya ini harus diberesin lagi. Nah ini alhamdulillah udah selesai di bagian kasur. Ini aku beberes di atas kulkas ya teman-teman. Ini udah diberesin, tetap diberantakin lagi, selalu aja berantakan setiap harinya karena anak aku ini suka banget mainin buku-buku yang ada di atas kulkas ini mau aku susun-susun ulang ya teman-teman. Ini aku lagi nyari posisi yang pas untuk natanya. Nah, di sini tuh ada Al-Qur'an, ada peralatan, uap anak aku, ini ada NaCl sama bisolvon, ini ada buku-buku anak aku juga, ini harus dirapiin ya teman-teman. Ini alhamdulillah anak aku yang ketiga udah sembuh alhamdulillah dari jadi sakitnya itu udah seminggu ya teman-teman, berat badannya benar-benar berkurang banget, berkurang drastis. Jadi selama sakit itu dia nggak mau makan, udah gitu dia selalu muntah-muntah ya teman-teman, jadi badannya itu turun drastis. Tapi alhamdulillah sekarang dia udah sembuh, udah sehat, kepalanya udah nggak pusing lagi, udah nggak berat lagi, jadi dia udah aktif main lagi. Nah ini alhamdulillah udah selesai, aku beresin di atas kulkasnya ya teman-teman. Seperti biasa ini aku cuci-cuci piring dulu. Nah ini aku seperti biasa kalau bikin video cuci-cuci piringnya ini aku cepetin aja ya teman-teman, supaya teman-teman sekalian nggak bosan ngelihat aku yang kerjaannya cuci-cuci piring mulu ya teman-teman. Nah ini jangan salfok sama wajan-wajan aku yang gosong ya teman-teman. Ini aku wajannya susah banget yang hitam-hitamnya ini untuk dibersihkan, tapi ya nggak apa-apa lah ya teman-teman, masih bisa dipakai. Tapi itu selalu aku sikat ya teman-teman, cuman ya emang nggak maksimal aja mungkin ngebersihinnya. Dan ini aku alhamdulillah udah selesai teman-teman ya, nyuci piringnya. Ini aku cepetin aja ya teman-teman, semoga teman-teman nggak bosan ya teman-teman ngelihat video aku yang kerjaannya nyuci-nyuci piring terus. Dan seperti biasa itu aku kalau udah selesai nyuci piring selalu aku lap-lap di bagian meja dapurnya ya teman-teman, karena biasanya tuh aku kalau udah nyuci piring pasti banyak air. Nah ini seperti biasa sebelum berbuka puasa, ini 1 jam sebelum azan maghrib, sebelum berbuka ini aku selalu nyiapin air teh ya teman-teman. Jadi ini nanti air tehnya aku taruh di kulkas ya teman-teman supaya dingin. Jadi selama berbuka itu aku nggak pernah bikin es batu ya teman-teman, ataupun minum menggunakan es batu. Jadi aku tuh lebih suka minum air tehnya itu kayak yang dingin-dingin gitu ya teman-teman. Kayak dingin gimana ya? Dinginnya tuh nggak nyakitin di mulut gitu ya teman-teman, nggak bikin ngilu. Aku lebih suka tuh minum teh tuh yang dingin-dingin seger gitu, seperti itu ya teman-teman. Nah seperti ini aku kalau menyimpan tehnya di dalam kulkas ya teman-teman. Ini 1 jam sebelum berbuka selalu aku taruh di freezer. Nah kalau teman-teman gimana nih selama berbuka, selalu konsumsi es ya? Nah kalau aku di bulan puasa tahun ini aku nggak konsumsi es batu ya teman-teman, jadi aku ngurangin es batu. Jadi ini aku lebih suka dingin-dingin yang segar gitu, yang enak banget di mulut, yang langsung telan gitu aja teman-teman, yang nggak bikin ngilu. Jadi tahun ini aku bener-bener ngurangin untuk minum air es batu ya teman-teman. Nah ini lanjut aku nyapunya. Nah seperti biasa itu aku kalau nyapu pasti selalu beberes di bagian kolong ya teman-teman, karena ini kolongnya selalu dimainin sama anak aku, kayak dia tuh suka banget mainan di bawah kolong. Makanya ini kolong tempat tidurnya nggak pernah yang namanya rapi ya teman-teman, ini harus dibersihin dan dipel-pel supaya nanti kalau anak aku pas main itu lebih nyaman lagi main di dalam sini. Karena emang kalau di bawah kolong ini adem ya teman-teman, ditambah aku kan pasang AC ya teman-teman. Jadi di bawah kolong ini selain bersih juga adem. Jadi anak-anak itu suka banget terbahan di situ, bikin rumah-rumahan, bahkan tidur-tiduran di situ ya teman-teman. Makanya kadang bantal-bantal itu suka banget ada di bawah kolong. Nah, ini aku lanjut ya teman-teman untuk ngepelnya. Seperti biasa itu aku kalau udah nyapu pasti ngepel. Nah, di video kali ini aku beberesnya nggak terlalu banyak ya teman-teman. Semoga video aku ada yang bisa diambil manfaatnya. Maaf ya teman-teman kalau video aku selalu tentang beberes rumah ya, karena emang video aku ya tentang ibu rumah tangga beberes rumah ya teman-teman. Tapi nanti insya Allah ada video-video baru ataupun referensi baru yang bakal aku kasih ke teman-teman sekalian. Semoga teman-teman terhibur, semoga ada yang bisa diambil manfaatnya. Maaf ya teman-teman kalau dalam pengucapan di video aku dari awal sampai sekarang ada kata-kata yang salah ataupun selalu belepotan, maaf banget ya teman-teman.
aku juga masih belajar sebagai seorang konten kreator. Jangan lupa klik subscribe dan aktifkan tombol loncengnya ya teman-teman. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.